P48 Persiapan lahiran. Beberapa hari berlalu. Dua bunda beberapa hari ini sudah cukup bekerja keras di dapur. Dan juga berperang dengan oven. Dari tadi malam Syafira benar-benar merasa tidak nyaman. Pinggangnya mendominasi rasa pegal dan panas. Bahkan Aidan sudah berusaha mengurutnya seperti malam-malam sebelumnya. Tapi gagal. Jikapun Syafira terlelap itu hanya hitungan menit. Setelah subuh tadi Syafira baru bisa terlelap. Itu pun di pangkuan Aidan setelah melaksanakan salat subuh. Dengan tangan Aidan yang setia mengelus punggung Syafira. Seperti ayah yang sedang menidurkan anaknya yang rewel. Jam 7 pagi Aidan terbangun. Rasa kantuk masih dia rasakan. Tapi bagaimanapun ada tanggung jawab di kampus yang harus dia tunaikan. Syafira masih terlelap. Aidan sengaja tidak membangunnya. Ada rasa yang tak bisa Aidan gambarkan melihat bagaimana Syafira semalaman sulit untuk tidur. Rasa gerah di tubuhnya. Rasa panas dan pegal di punggungnya. Selesai bersiap Aidan mengecup kepala Syafira sangat pelan. Tak ingin sang istri terganggu tidurnya. Syafira mana nak? Tanya Bunda Syafira. Aidan pun menceritakan apa yang Syafira alami semalaman. Jadi sengaja tak membangunkannya. Begitulah lah dan bumil. Apalagi sudah mendekati waktu persalinan. Rasa nyeri di pinggang akan semakin sering terasa, ujar Simba sambil menaruh menu sarapan pagi ini. Membuang nafasnya kasar ada rasa khawatir melanda dirinya. Udah berangkat aja. Ada kami di sini. Ujar Bunda seakan tahu kekhawatiran yang sang putranya rasakan. Selesai sarapan Aidan pun menuju kampus. Setelah berpamitan dengan bunda-bundanya. Hampir jam 9 Syafira tersadar dari tidurnya. Menggeliat kecil. Udah bangun? Tanya Bunda. Mas Aidan mana bun? Kok gak nampak? Udah berangkat pagi-pagi. Ada jam pagi katanya. Astagfirullah ini udah mau jam 9 bun. Ujar Syafira kaget saat melihat jam di handphonenya. Kata Aidan semalaman kamu gak bisa tidur. Jadi dia gak mau ganggu kamu dan minta bunda untuk gak bangunkan kamu. Jawab sang bunda. Syah mandi dulu kalau gitu bun. Ya udah. Nanti turun sarapan ya. Syafira mengangguk. Setelah selesai Syafira pun turun tak mengenal jilbabnya. Rambutnya dicepol. Sarapan dulu non. Ujar si mbak. Iya mbak. Para bunda pada kemana mbak? Perasaan barusan dari kamar Syah. Tanya Syafira saat tidak melihat kedua bundanya. Ke pasar non. Syafira nampak gelisah. Sebentar duduk. Sebentar berdiri sembari terus mengelus pinggangnya. Kenapa non? Pinggang Syah udah berapa hari ini sakit mbak? Pegel, panas. Udah ada tanda keluar lendir belum non? Lendir? Iya non. Biasa lendir ada sedikit bercak seperti darah gitu. Tanya si mbak. Ada rasa khawatir yang mbak rasakan? Belum ada mbak. Kemren cek posisi kepala memang sudah di bawah. Dan bawaan pengen buang air kecilnya lebih sering lagi. Rasa mules gimana non? Belum sih mbak. Masih pinggang yang panas dan pegel banget. Tak lama kemudian terdengar mobil terparkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Syafira dan Simba bersamaan. Loh mas kok udah pulang? Tanya Syafira saat melihat ternyata Aidan yang mengucap salam. Lalu mencium takzim sang suami. Sengaja. Mas tadi kasih materi sebentar. Langsung kasih tugas. Mas gak konsen. Gimana pinggangnya? Tanya Aidan khawatir. Panas dan pegel mas. Syah serba salah. Di bawah duduk salah. Di bawah jalan juga salah. Gak apa-apa dan. Itu biasa kok kalau udah semakin dekat waktunya. Syafira nampak meringis sambil membusungkan dadanya. Menekan area pinggangnya. Kenapa ada yang sakit? Tanya Aidan langsung meletakkan laptopnya asal. Pinggang Syah panas banget mas. Ke kamar aja ya. Bawa rebahan. Ajak Aidan lalu membopong Syafira ke atas menuju kamar mereka. Saat sampai di kamar Aidan akan membaringkan Syafira di kasur tapi Syafira menolak. Mas, gelar karpet aja ya di baklon. Aidan menurut. Didudukan Syafira ke pinggir ranjang. Lalu Aidan mengambil karpet busa dan digelarnya di balkon. Syafira berjalan pelan menuju balkon. Aidan pun duduk dan pahanya dijadikan bantal oleh Syafira. Entah kenapa ada rasa nyaman saat tidur di pangkuan sang suami. Entah itu karena permintaan diutun. Atau Syafira yang ingin dimanja. Gimana? Kayaknya si Dede pengen dimanja sama ayahnya. Aidan mendekatkan kepalanya ke perut Syafira.
melantunkan surah Asy-Syafaat yang menyebutkan doa dari Nabi Ibrahim. Dalam surah tersebut, Nabi Ibrahim membuat pertolongan terkait dengan keturunannya agar diberi anak sebagai penyambung dakwahnya. Begitupun harapan seorang Aidan. Berharap kelak anaknya akan menjadi anak yang soleh, mampu membawa kebaikan untuk banyak orang. Syafira terlelap karena mengantuk atau karena lantunan ayat yang Aidan bawakan begitu merdu. Entahlah, hanya Syafira yang tahu. Senyum Aidan terukir. Tangannya menarik rambut Syafira ke telinga. Di balik senyum itu ada rasa khawatir. Nak, jika sudah waktunya engkau lahir, sudah waktunya engkau melihat dunia ini. Jangan susahkan ibumu ya. Bantu dia melewati semua ini. Ayah tak akan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ibumu. Tapi satu hal yang pasti, ibumu wanita kuat, hebat, berjuang bersama ya nak. Sebuah bisikan di perut Syafira dengan air mata yang hampir menetes. Syafira menggeliat. Dan dengan cepat Aidan mengelus punggung Syafira. Dan sesekali matanya terpejam tanpa sadar lalu terbangun lagi. Rasa kantuk yang mendominasi. Tapi berusaha sekuat mungkin dia tahan. Tapi sayang sepertinya itu percuma. Aidan ikut terlelap dengan posisi kepala bersandar di jendela. Suara Syafira meringis membangunkan Aidan. Kenapa sayang? Ada yang sakit. Perut Syah mules mas. Syah mau ke kamar mandi dulu. Aidan pun membangunkan tubuh Syafira. Mas bantu ya. Gak usah mas. Syah bisa kok. Mas bantu. Syafira tersenyum, suami dinginnya itu tak akan mau dibantah. Tak lama kemudian Syafira pun keluar dari kamar mandi. Gimana, udah lega? Udah mas. Dari kemarin memang bolak-balik kebuang air kecil. Minum sedikit aja udah kayak minum segalon mas kebeletnya. Udah jam makan siang. Kita turun atau mau mas ambilkan aja? Syah pengen makan mie ayam. Syah, kok mie ayam? Pengen mas. Boleh ya? Mohonnya. Online aja ya. Mas gak mau ninggalin kamu di rumah. Syah maunya sama yang jualan keliling. Gak mau yang pakai aplikasi. Kan ada bunda di rumah. Makan nasi dulu. Nanti selesai sholat mas carikan. Gak mau mas. Biasa ada kok di gerbang komplek. Sekarang ya. Please. Mohon Syafira dengan ekspresi imutnya. Dan Aidan hanya bisa menggeleng. Oke. Mas belikan. Ya udah ayo kita turun ke bawah. Mie ayam yang Aidan beli begitu membuatnya berselera. Tapi entah kenapa diletakkan kembali sendok dan garpu yang sudah dia genggam. Loh kenapa? Tadi begitu bersemangat. Tanya Aidan heran. Perut Syah melilit mas. Tapi saat dibawa ke kamar mandi hilang. Apa rasanya hilang, timbul Syah? Tanya Bunda Aidan. Iya bun. Bunda malah tersenyum dengan jawaban Syafira. Bunda kenapa malah senyum gitu? Tanya Aidan heran. Udah ada keluar cairan belum? Tanya Bunda lagi dan Syafira menggeleng. Gak apa-apa. Nanti kalau ada cairan seperti lendir kasih tahu ya. Jangan panik. Ujar Bunda sambil mengelus kepala Syafira. Makan ya. Syafira menggeleng. Sayang kamu harus makan. Setidaknya sedikit aja. Biar mas suapin ya. Perut Syah mules mas. Ya udah yok mas antar ke kamar mandi. Mulesnya beda mas. Nyerinya di sini. Menunjukkan pada bagian bawah perutnya. Kita ke rumah sakit aja kalau gitu ya. Biar lebih pasti. Hilang mas. Ujar Syafira tiba-tiba. Simba yang mendengar pun angkat bicara. Tanda-tanda seperti itu dan kalau mau pasti coba dicek. Udah hilang kok mas. Syah mau makan aja. Ujarnya duduk di depan mie ayamnya. Sini mas suapin. Dengan telaten Aidan pun menyuapi Syafira. Biasa apa yang Syafira makan selalu membuat sang suami ikut memakannya. Tapi tidak kali ini. Dia sedang tak ingin berbagi. Selesai menghabiskan makan siangnya, Syafira duduk di sofa. Mungkin karena tadi sempat tidur di pangkuan sang suami membuatnya tak ingin tidur siang. Mas, tidur aja. Syah pengen nonton. Mas temenin kamu aja. Pinggang sama perutnya gimana? Pinggang masih terasa sakitnya. Tapi kalau perut hilang timbul mas. Gak apa-apa kok mas. Iya udah nak Aidan tidur aja dulu. Ada bunda kok. Ujar Bunda Syafira. Bukan tak merasakan nyeri. Tapi Syafira memilih menahan. Karena dia tahu Aidan sudah sangat lelah beberapa malam ini. Bahkan tadi malam dia tak bisa tidur karena dirinya. Aidan memilih merebahkan tubuhnya di sofa.
Sedangkan Syafira sedari tadi berjalan mondar-mandir tak menentu. Bunda paham apa yang dirasakan Syafira. Azan asyar berkumandang. Syafira berjala, perlahan mendekati sang suami. Mas udah azan. Ujar Syafira lembut membangunkan Aidan. Mata Aidan langsung terfokus pada ekspresi wajah Syafira yang lain dan sedikit pucat. Sayang, kenapa ada yang sakit? Tanya Aidan sembari duduk dan menangkup wajah Syafira. Aidan, coba kamu hubungi dokter kandungan Syafira. Tapi ada sedikit flek keluar. Seperti sudah tanda-tanda. Ujar Bunda. Kenapa gak bangunkan Mas? Tanya Aidan geram tapi khawatir. Sakitnya masih hilang timbul. Dan Mas pules banget. Perlengkapan sudah Bunda siapkan tadi. Ujar Bunda Syafira. Aidan pun menghubungi pihak resepsionis rumah sakit untuk dihubungkan dengan Dokter Arafah dan saat sudah terhubung Aidan pun menceritakan kondisi terkini sang istri. Bapak tenang. Jangan panik. Untuk memastikan sudah bukaan berapa bisa langsung dibawa aja ya Pak ke rumah sakit. Ingat jangan panik, terkadang sang suami itu lebih panik daripada sang istri. Baik dok, kami segera ke sana. Balas Aidan lalu memutuskan sambungan teleponnya. Bunda juga sudah menghubungi ayah jika sepertinya Syafira sudah akan melahirkan. Jika dilihat dari tanda-tandanya. Kita ke rumah sakit ya, Mas sholat aja dulu. Aidan pun tak menjawab, dia langsung berlari menuju tempat wudhu yang di bawah. Lalu memenuhi panggilan sang ilahi. Air matanya menetes. Memohon kesehatan. Keselamatan untuk sang istri dan sang calon anak mereka. Seorang lelaki memang jarang meneteskan air mata. Tapi dia akan mudah untuk meneteskan air mata di saat menantikan hari kelahiran sang anak. Syafira berdiri di depan jendela. Tangan menggenggam gorden dengan sangat kuat. Rasa sakitnya semakin sering dia rasakan. Aidan melihat itu. Hati teriris, apalagi tadi saat di kampus Aidan sempat memutar video penjelasan bagaimana sakit wanita melahirkan. Badan manusia hanya mampu menanggung rasa sakit hingga 45 del. Tetapi selama bersalin ibu akan mengalami hingga 57 del. Sama dengan rasa sakit akibat 20 tulang yang patah bersamaan. Sangat luar biasa bagaimana perjuangan ibu saat melahirkan. Aidan memejamkan matanya. Membayangkan betapa sakitnya. Tapi ternyata tidak bisa. Karena hanya seorang wanitalah yang akan merasakan itu semua. Maka dari itu surga adalah jaminannya. Aidan berjalan mendekati Syafira yang sedang mengatur napasnya. Kita berangkat ya. Syafira mengangguk dan diikutin juga oleh para bunda-bunda yang tak kalah hebatnya. Syafira duduk di kursi belakang bersama sang bunda. Aidan pun melakukan mobilnya. Matanya tak lepas sesekali untuk melihat Syafira yang sedang meringis menahan sakit. Bun, Syah kok kayaknya ngombol ya? Aidan buruan. Takutnya air ketuban. Ujar bunda. Astagfirullah. Ya bun. Jawab Aidan dengan nada super khawatir. Bun sakitnya makin kuat. Sambil menggenggam tangan bunda. Sebentar ya Syah. Sebentar lagi kita sampai. Syah kuat. Ujar bunda Aidan memberikan semangat. Sedangkan Aidan tak mampu berucap. Matanya fokus untuk segera sampai di rumah sakit. Sesampainya di depan pintu rumah sakit, Aidan langsung keluar dari mobil dan berlari untuk mengambil kursi roda. Sedangkan Syafira dibantu oleh bunda untuk turun. Syafira didudukan di kursi roda. Dan Aidan langsung membawa Syafira ke ruangan sesuai arahan Dokter Arafah. Sedangkan bunda Aidan melapor ke bagian resepsionis. Dokter Arafah sudah menunggu di ruangannya. Dan saat Syafira sampai, Syafira langsung dibopong Aidan ke atas ranjang pemeriksaan. Dokter Arafah memberikan arahan agar Syafira membuka lebar kakinya. Dan dengan bantuan suster, tangan Aidan tak lepas dari genggaman Syafira. Aidan juga menghapus peluh Syafira yang keluar. Dokter Arafah pun ngecek kondisi terkini Syafira. Masya Allah sudah buka 4 jalan 5 ibu. Ujar Dokter Arafah. Insya Allah malam nanti sudah bisa lahir. Dok, tadi ada seperti cairan keluar. Apa air ketuban? Tanya Aidan. Alhamdulillah air ketuban masih aman Pak. Flex saja. Oh ya suster. Tolong bantu Ibu Syafira untuk mengganti pakaiannya ya. Dan untuk Bu Syafira selama masih sanggup untuk jalan. Dibawa jalan-jalan aja dulu ya. Nanti kalau udah gak sanggup bisa duduk atau kembali rebahan. Insya Allah nanti pada maghrib langsung bisa kita bawa ke ruang persalinan ya. Ibunya udah makan belum? Sudah tadi siang dok. Harus makan lagi.
Karena butuh tenaga ya, ujar dokter. Arafah dengan senyuman manis di balik cadarnya.